anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Witri Indra. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, PB1 untuk kelas 6 SD. Oke, sebelum Ibu Witri lanjutkan, kita semua memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak ibu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anak ibu semua, hari ini karena kita belajar tema 1, subtema 1, maka pada pelajaran hari ini KD yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama Bahasa Indonesia 3.1, IPA 3.1, dan IPS 3.1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, setelah membaca teks perkembangbiakan jagung nanti pada halaman 2 dan 3, maka kamu harus mampu mengambil ide pokok dari wacana tersebut atau dari cerita perkembangbiakan tanaman jagung. Yang kedua, kamu dapat mengembangkan ide pokok yang telah kamu temukan dalam paragraf yang ada di wacana tentang perkembangbiakan jagung tadi menurut bahasamu sendiri atau memakai bahasamu sendiri. Yang ketiga, kamu dapat memperhatikan bagian-bagian dari sebuah bunga. Kamu dapat menunjukkan apa nama dari bagian bunga tersebut dan fungsi dari bunga tersebut. Yang keempat, kamu dapat mengisi tabel tentang bunga dan bagiannya serta fungsinya tadi. Nah, yang kelima, kamu dapat mengerti apa itu tentang negara ASEAN dan berapa anggota negara ASEAN, serta sejak kapan negara ASEAN ini berdiri. Baiklah anak-anak ibu, mari kita mulai pelajaran. Tahukah anak-anak ibu apa nama tanaman ini? Ya, benar, ini adalah tanaman jagung. Nah, sekarang anak-anak ibu dapat membaca wacana atau tentang perkembangbiakan jagung tersebut pada buku kita halaman 2 dan 3. Silakan anak-anak ibu mulai membaca. Nah, dari bacaan yang sudah anak-anak ibu baca tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Oke, yang pertama, jagung tumbuh dan berkembang biak itu butuh waktu 3-4 hari agar tunasnya tumbuh ke permukaan tanah. Kemudian, jagung juga butuh waktu 3-3,5 bulan untuk tumbuh berkembang hingga dia bisa dipanen oleh petani. Ketiga, jagung-jagung tersebut memiliki helai-helai rambut yang ada di atas kepala jagung tadi. Nah, pada rambut-rambut halus si jagung ini terdapat tepung sari. Ketika tepung sari ini diterbangkan oleh angin dan jatuh ke kepala putik si jagung, maka si jagung mulai berbuah. Di manakah letak bunga jagung atau kepala putik jagung tadi? Ini adalah contohnya. Anak ibu dapat lihat pada gambar di samping, yang di atas warna kuning itu adalah rambutnya, sedangkan yang di bawahnya yang diberi tanda panah merah atau pucuk merah itu adalah bunga jagung. Nah, ketika si tepung sari tadi jatuh ke bunga jagung, maka disitulah mulai pertumbuhan atau perkembangbiakan jagung terjadi. Baiklah, sekarang kita coba perhatikan bunga di sekitar kita atau di sekitar lingkungan kita.
Ibu ambil contoh satu, yaitu bunga kembang sepatu. Siapa pernah melihat kembang sepatu? Ya, benar. Bunga kembang sepatu adalah bunga yang paling cantik, bunga yang paling sempurna karena memiliki bagian-bagian bunga yang sempurna. Seperti ada kepala sari, ada tangkai sari, ada buka buah, ada kelopak, dan ada tangkai bunga. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Silakan anak ibu buka halaman 5 seperti ini. Pada gambar di bawah bunga kembang sepatu ini ada keterangan tentang perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan si bunga kembang sepatu tersebut. Bunga kembang sepatu ini juga terdapat di daerah lain seperti di negara Malaysia. Tetapi bunga kembang sepatu di Malaysia namanya berubah atau berbeda dengan kita. Di sana bunga kembang sepatu namanya adalah bunga raya. Di Malaysia, bunga kembang sepatu ini merupakan bunga nasional. Ibu semua, tidak saja di Malaysia dan Indonesia mempunyai beragam bunga, tetapi di negara-negara lain juga banyak sekali bunga-bunga yang indah, termasuk negara ASEAN. Anak-anak ibu tahu atau ingat apa itu ASEAN? Ya, benar. ASEAN adalah kumpulan negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Ada berapa negara ASEAN sekarang? Benar, negara ASEAN sekarang ada 10 negara. Baiklah, kita akan coba mempelajari negara-negara ASEAN. ASEAN dibentuk karena memiliki geografis yang sama dan kemiripan budaya negara yang sama juga. ASEAN ini dibentuk pertamanya oleh 5 negara saja, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam ikut bergabung menjadi negara ASEAN. Tanggal 28 Juli 1995, Vietnam juga ikut bergabung menjadi negara ASEAN. Dan 23 Juli 1997, negara Laos dan Myanmar ikut bergabung menjadi negara ASEAN. Terakhir, pada tanggal 30 April 1999, negara Kamboja menyatakan bahwa dia juga akan bergabung di negara ASEAN. Maka jumlah negara ASEAN sekarang berjumlah 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke anak-anak ibu semua, ibu bisa buka halaman 8 sampai 13 di buku tema anak-anak ibu. Di sana dijelaskan tentang negara-negara ASEAN selain Indonesia. Silakan anak-anak ibu buka bukunya dan anak-anak ibu baca. Nah, dari bacaan yang sudah kamu baca tadi dari halaman 8 sampai 13, maka di situ akan nampak persamaan antara beberapa negara ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN itu, ada yang memiliki persamaan dan ada juga yang tidak. Biasanya persamaan itu terjadi karena keadaan atau letak negara kita yang geografisnya hampir sama. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dari pembelajaran yang telah ibu ajarkan tadi, dapat kita simpulkan pelajaran hari ini yaitu pertama, setiap tumbuhan mempunyai alat reproduksi atau perkembangbiakan atau alat untuk berkembang biak.
Yang kedua, bagian-bagian yang ada pada sebuah bunga memiliki nama yang berbeda dan juga memiliki fungsi yang berbeda. Yang ketiga, negara ASEAN adalah negara yang terbentuk karena persamaan geografisnya, dan negara ASEAN berisikan kumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Dan sekarang negara ASEAN itu terdiri dari atau berjumlah 10 negara. Yang awalnya didirikan oleh 5 negara saja, sekarang sudah menjadi 10 negara. Baiklah anak-anak ibu semua, ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Baiklah, tugas anak-anak ibu yang pertama, berdasarkan bacaan di atas tadi atau buku tema anak-anak ibu halaman 2 dan 3 tentang perkembangbiakan jagung, maka kamu cari ide pokok pada setiap paragrafnya. Tugas yang kedua, carilah satu bunga di sekitarmu, kemudian gambarlah pada bukumu. Tulislah apa saja nama bagian-bagian bunga yang ada di gambarmu tersebut. Seperti contoh pada gambar ibu tadi atau pada buku, ini gambar bunga kembang sepatu. Nah, kamu cari bunga yang lain, kemudian kamu gambarkan di bukumu apa saja yang ada bagian-bagian bunga pada bunga yang ada di sekitarmu. Cukup satu bunga saja. Kemudian kamu tuliskan fungsinya dari bagian-bagian bunga yang telah kamu tulis tadi. Seperti mahkota bunga, apa fungsinya? Kepala putih, apa fungsinya? Kamu buat penjelasanmu nanti di sebelah gambar bungamu. Nah, tugas ketiga yaitu mengisi diagram pen yang ada pada halaman 14. Nah, pada halaman 14 ada 2 lingkaran seperti yang kamu lihat ini. Di tengah-tengah ini itu adalah persamaan yang dimiliki oleh 2 negara ASEAN. Yang di sebelah kiri dan kanannya itu adalah ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh negara ASEAN yang kamu pilih. Contoh seperti ini. Ibu pilih Indonesia dengan Malaysia. Ini contohnya. Kamu silakan memilih 2 negara dari negara ASEAN. Negara ASEAN mana saja yang akan kamu bandingkan atau kamu masukkan ke dalam diagram pen ini. Jadi, ketika kamu menemukan persamaan antara 2 negara ini, jawabannya kamu tulis di tengahnya. Tetapi ketika kamu menemukan perbedaannya, masing-masingnya kamu tulis di samping kanan dan kiri dari diagram pen ini. Oke anak-anak semua, Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, dan PB1. Ibu harap kamu semua telah memahami apa itu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga tentang negara ASEAN. Dan Ibu harap kamu semua dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Ibu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.